Oh, ngeblend pensil bagusnya pakai apa sih? Ini, atau ini? Temukan penjelasannya di video aku. Selamat datang di channel aku, edisi tutorial sketsa. Ini channel aku. Kalau teman-teman ikutin channel YouTube aku, kalian pasti tahu yang ini video pertama aku bikin sketsa. Jadi aku benar-benar baru pertama kali belajar bikin sketsa itu ya baru-baru sekarang ini. Jadi apa yang aku jelasin di sini murni berdasarkan pengalaman aku, dan aku juga bukan seorang profesional atau sekolah seni. Jadi kalau misalkan ada teori-teori atau yang menurut kalian gak sesuai, mohon masukannya atau bisa sharing di kolom komentar. Next, di video ini aku mau ngejelasin alat-alat apa yang aku pakai untuk ngeblend sketsa. Yang pertama ada paper stamp. Paper stamp aku ini mereknya Derwent. Lanjut, yang kedua ada katembat atau yang biasa kalian pakai untuk korek kuping ini, jadi murah meriah ya. Selanjutnya aku pakai tisu toilet. Sebenarnya masih ada satu lagi yaitu kuas, cuma akunya sendiri belum punya kuas khusus untuk ngeblend pensil. Nah, alat-alat yang saya sebutkan tadi kita akan aplikasikan pada arsiran pensil. Jadi sebenarnya jenis-jenis arsiran sendiri ada banyak ya. Ada yang digores, ada yang titik-titik, ada yang kotak-kotak, ada macam-macam lah. Cuma untuk buat saya sendiri, saya suka yang digores-gores gini aja karena lebih simple dan lebih cepat pengerjaannya dan lebih soft juga. Kemudian yang pertama kita blend menggunakan paper stamp. Berdasarkan pengalaman aku sendiri, aku menggunakan paper stamp ini untuk gambar yang bidang besar dan shadingnya ini gelap. Kemudian kita coba ngeblend dengan menggunakan katembat. Fungsinya sama kayak paper stamp, jadi katembat ini untuk membuat shade yang gelap. Hanya saja kalau misalkan pengerjaannya di bidang yang besar, paper stamp jauh lebih cepat selesai dan lebih rapi dibanding dengan katembat. Jadi katembat ini nggak rapi hasilnya. Yang terakhir kita blend menggunakan tisu toilet. Hasil dari menggunakan tisu toilet ini hasilnya jauh lebih soft dan jauh lebih rapi. Hanya saja kekurangannya tisu toilet ini gampang rusak. Dan kalau misalkan di bidang yang kecil ini agak sedikit susah menggunakan tisu toilet. Ini tadi pengaplikasiannya dengan pensil, dan sekarang kita coba pengaplikasian dengan menggunakan powder grafit. Pengaplikasian dengan paper stamp sendiri agak sulit karena powder grafit tidak menempel pada paper stamp. Jadi kalau misalkan menggunakan paper stamp dicampur dengan powder grafit, ini hasilnya tidak rapi. Jadi ada yang terang, ada yang tipis, ada yang terang, ada yang tipis, seperti itu. Sekarang kita coba dengan katembat. Powder grafit sendiri lebih menempel ya pada katembat, jadi pada pengaplikasiannya ini jauh lebih mudah. Namun kalau untuk bidang yang besar menggunakan katembat ini nggak rapi, tetap tidak rapi. Tetap ada yang tebal, ada yang tipis. Terakhir kita mengaplikasikan dengan menggunakan tisu toilet. Dan powder grafit sendiri menempel sekali di tisu toilet. Untuk hasil dengan menggunakan tisu toilet dan powder grafit itu jauh lebih soft dan bisa digunakan untuk bidang yang luas seperti menggambar langit atau menggambar laut, seperti itu. Jadi setiap alat itu mempunyai fungsi masing-masing sesuai dengan hasil akhir yang diinginkan. Mau buat shade yang
gelap kah, atau yang soft, atau di bidang yang besar kah, atau yang kecil. Jadi semua punya fungsi dan peran masing-masing. Sekedar informasi tambahan, aku belinya ini online karena nggak ada jual di sini, harganya sekitar 89.000. Terus karena aku pakainya ini udah lama, jadi agak sedikit rusak-rusak dan ini kotor ya. Tapi bisa dibersihkan lagi supaya dia kembali bersih menggunakan mata cutter. Jadi kita menggunakan mata cutter, diraut lagi sampai bersih, sampai dia bisa runcing lagi kayak gini. Atau kita bisa menggunakan amplas. Jadi bagian yang kotor itu diamplaskan, ya digaruk supaya dia bisa tajam lagi seperti ini. Walaupun mahal, paper stamp ini jauh lebih awet penggunaannya dan juga cepat selesai pengerjaannya dibanding dengan menggunakan katembat. Katembat ini murah, tapi untuk beberapa kali penggunaan dari katembat dia akan seperti ini. Ini sudah rusak dan serat-seratnya pun juga udah mulai rusak. Yang ada cuma tangkainya, dan tangkainya itu malah akan merusak dari gambar kita. Nggak bisa diperbaiki, yang kayak gini nih hanya bisa dibuang aja, langsung ganti yang baru. Untuk bidang yang kecil-kecil dan juga shade yang gelap, katembat ini sangat disarankan. Nah, kalau dengan tisu toilet aku suka pakai ini, apalagi di bidang yang luas, karena dia hasilnya soft banget dan cepat selesai, rata dan cepat selesai. Tapi kalau menggunakan tisu toilet itu cepat rusak bagian serat tisu toiletnya. Saran aku cari tisu toilet yang seratnya tebal, atau kalau mau hand towel sekalian. Dan kayak yang ini yang aku beli ini seratnya tipis sekali. Terima kasih sudah menonton video aku, semoga ini bermanfaat, dan masih banyak video-video lainnya di channel YouTube aku. Tonton semuanya dan tunggu video selanjutnya. Bye bye.